Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur bela senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyaknya limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim seperti biasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya, dan semoga di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-26. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ayat yang cukup unik ya. Inna Allah la yastahi, sungguhnya Allah la yastahi, tidak malu-malu. Tidak malu-malu. Untuk apa? Untuk ayat riba matalam ma ba'udatan fama fawqaha, untuk membuat perumpamaan. Membuat perumpamaan di dalam firman-firmannya dengan menggunakan bahkan seekor nyamuk, sekecil nyamuk. Nah, di sini ada kalimat la yastahi, Allah tidak malu-malu. Memangnya Allah Subhanahu wa taala punya sifat malu? Punya enggak Allah sifat malu? Yang kita kenal kan Allah itu Maha hidup, ya kan? Maha mendengar, Maha melihat, Maha berkuasa, Maha berkehendak. Ada enggak Allah punya sifat Maha malu gitu? Pernah dengar enggak? Nggak pernah ya. Para ulama mengatakan malu, Maha malu itu adalah sifatnya Allah sebetulnya. Tapi kenapa kok di sini dikatakan Allah nggak malu-malu? La yastahi. Padahal Allah itu punya sifat malu. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Allah akan merasa sangat malu jika ada seorang hamba yang mengangkat tangannya berdoa. Mengangkat tangannya, ya Allah, berdoa. Tapi Allah tidak berikan. Allah merasa sangat malu. Makanya yakinlah kalau kita berdoa, kita angkat tangan kepada Allah, kita minta sesuatu, yakin pasti Allah akan berikan. Kalau enggak, Allah malu. Pak Chandra kan punya punya banyak madu nih di rumahnya. Chandra, saya nyobain dong madunya. Masa nyobain madu jangan dikasih, malu dong, nggak gitu. Nggak mungkin kan, nggak ngasih. Segitu banyaknya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentu aja malu orang ada minta ke saya gitu kan, mintanya dengan sungguh-sungguh, masa iya nggak dikasihnya gitu. Malu, Allah punya merasa malu untuk
untuk tidak memberikan atau mengabulkan permintaan hambanya, begitu kata Nabi. Jadi hari ini insya Allah kita akan belajar bab malu yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya. Al-haya pakai hamzah, lain dengan al-haya. Al-haya apa? Hidup, mirip ya? Hayat, nah hidup. Hayat pakai ta marbutoh, namanya hidup. Kalau al-haya yang ujungnya pakai hamzah, namanya malu. Jadi hidup dengan malu itu mirip. Orang yang masih punya rasa malu berarti masih hidup. Kalau orang udah hidupnya nggak punya rasa malu berarti sama dengan orang yang mati, udah nggak ada malunya. Orang mati coba lihat, ya kan ditelanjangin nggak malu tuh biasa aja. Coba orang masih hidup ditelanjangin, kan? Tuh. Tapi masalahnya di masyarakat kita sekarang ini yang namanya budaya malu itu udah sangat berkurang. Malu. Kalau kita lihat ya di budaya malu yang masih dipelihara dengan baik itu di mana tuh? Dan di masyarakat apa? Negara apa? Jepang. Di Jepang itu budaya malu masih dijaga dengan sangat baik. Sudah menjadikan sebuah budaya turun temurun. Malu kalau nggak ngantri. Nah, contoh sederhana ya. Di Jepang malu kalau nggak ngantri. Begitu ada nunggu sesuatu otomatis tuh ngantri. Nggak ada yang namanya nyodok, ya kan? Nah, coba di kita, nggak ada tuh yang punya rasa malu, ya nggak ada yang kalau nggak ngantri nyodok aja. Apalagi kalau kemarin yang baru pulang haji siapa? Nggak ada lah, ya kan? Wah, halal gitu di Mekah loh. Orang umroh atau orang haji kan halal. Coba lihat rebutan kan, kebut gitu, langsung pengen duluan. Ada bagi-bagi makanan, nggak mau ketinggalan, takut nggak kebagian. Ya haji, umroh kan begitu. Jadi artinya banyak ajaran Islam yang justru orang-orang non-muslim yang melaksanakannya. Kata Rasulullah dalam hadisnya mengatakan al-haya'u minal iman. Bahwa malu merupakan sebagian dari iman. Jadi malu itu sebagai bagian dari iman. Orang yang masih punya rasa malu berarti masih punya iman. Orang nggak punya rasa malu berarti imannya bermasalah, berpenyakit. Masih berpenyakit imannya itu kalau udah nggak punya rasa malu. Bahkan kata Nabi lebih jauh menjelaskan, kalau kamu tidak punya rasa malu, kata Nabi, silakan berbuatlah sekehendak hatimu. Suka-suka lu dah. Nah, gitu bahasa kitanya. Lu kalau udah nggak punya muka, suka-suka lu lah. Lu mau ke kanan, mau ke kiri, mau pakai tank top, mau pakai cut bray, ya kan, mau pakai apa, serah lu lah zaman sekarang. Terutama di kalangan para wanita, kalau kita lihat sekarang ini sudah tidak ada budaya yang namanya malu. Beda dengan zaman dulu ya. Di Al-Quran dijelaskan surat apa itu, kisah Nabi Musa alaihi salam.
Jadi waktu Nabi Musa alaihissalam tanpa sengaja memukul ya, sebenarnya bukan membunuh, dia nggak niat bunuh. Ada orang prajuritnya Firaun lagi pada zaman sekarang tuh lagi mempersekusi rakyatnya. Dari dulu yang namanya aparat itu suka banyak yang begitu. Rakyatnya lagi dipukulin atau apalah istilahnya gitu. Nabi Musa nggak tahan tuh melihat seperti itu, samperin, dihajar juga aparat itu sama Nabi Musa. Yang hajar Nabi, langsung KO dia, mati, bukan lagi pingsan, mati. Sekali hajar langsung mati. Tentu aja Nabi Musa kabur, ya kan? Dicari lu sama aparat, cari Musa, hidup atau mati, dead or alive. Kabur Nabi Musa lah, keluar dari negara Mesir. Sampai suatu saat beliau melihat ada orang lagi ngambil air, ngantri di sumur. Tapi dia melihat ada dua orang mbak-mbak yang dia nggak pernah kebagian slot untuk ngambil air di sumur. Karena yang lainnya cowok-cowok semua, mas-mas semua, yang lainnya badannya gede-gede, yang mbak-mbak, yang dua orang ini terus gitu, keselak terus. Nah dia cewek, kemudian dibantulah oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi, bedanya kita sama Nabi Musa adalah di niatnya. Kalau Nabi Musa alaihissalam ngebantuin dua orang cewek yang cantik, nanti ya niatnya nggak ngebantu. Kalau Pak Yul beda tuh niatnya, tebar pesona. Ya, dua orang cewek cantik ngantri di sumur, nggak dapat air, dibantulah sama Nabi Musa. Akhirnya dapatlah air dengan bantuan Nabi Musa. Kalau nggak dapat air, udah sore nungguin aja, dia nggak dapat kasihan. Nah, kemudian si cewek ini pulang, habis itu balik lagi, nyariin dengan malu-malu. Nah ini ada malu lagi, dengan malu-malu cewek itu. Mas maaf, Mas diundang ke rumah untuk bertemu sama ayah saya, gitu. Jadi, bapakmu mengundang aku, kata gitu. Iya, maaf ya, gitu. Sambil malu-malu, malu-malu dia ngomong. Pas datang ke rumahnya, Nabi Musa langsung tahu bahwa ayahnya ini adalah seorang nabi. Namanya Nabi siapa? Syuaib. Nabi. Jadi kalau nabi ketemu nabi pasti langsung tahu tuh. Ini nabi, gue juga nabi nih. Ini juga nabi nih, kata Nabi Syuaib. Dia tahu juga Nabi Musa ini nabi juga. Nabi ketemu nabi. Di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa yang namanya seorang wanita itu sudah sewajarnya, selayaknya dia itu punya rasa malu. Malu-malu kalau kita punya anak gadis gitu kan, tanya, Neng, udah punya pacar belum? Ih, mama kan ini, nah gitu, malu-malu. Itu udah wajar, memang begitu. Bahkan seorang anak gadis waktu dilamar aja, umumnya dia nggak jawab. Ngerti nggak? Ada kayak gitu ya. Kalau seorang gadis dilamar, dia itu nggak jawab, cuma diem tertunduk, artinya dia mau. Malu-malu gitu kan. Tapi kalau dia nggak mau, pasti dia ya, nangis lah atau apa gitu kan, nolak. Ya, beda sama gadis zaman sekarang kan gitu. Justru dia yang harot, ya kan. Itu artinya pergeseran budaya. Kalau
budaya kita, apalagi budaya Indonesia ya, budaya Timur yang terkenal dengan sopan santun, yang terkenal dengan kehidupan masyarakatnya, khususnya orang-orang perempuan yang begitu menjunjung harkat dan martabat. Itu budaya malu sangat dijunjung tinggi di masa itu. Tapi kalau kita lihat di masa sekarang, budaya malu sudah bisa dibilang sudah nggak ada. Bahkan untuk hal yang sepele, yang simple. Al-Quran mengajarkan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anakmu. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnin, dan kepada wanita-wanita yang mukmin, yudnin, untuk menurunkan alaihinna min jalabibihin. Menurunkan apa? Turunkan itu namanya kerudungnya. Menutupi apa? Menutupi auratnya di dada, turun. Kita zaman sekarang ya, kerudung diikat ke belakang ya. Sehingga bagian-bagian yang yang senang dilihat sama cowok kelihatan gitu kan. Padahal Al-Quran perintahkan turunkan. Karena Allah tahu mana yang disenangi oleh cowok, itu tahu. Mata cowok yang suka jalalatan itu Allah tahu. Maka turunkan supaya yang biasa jalalatan, ya kan, jadi nggak ini gitu. Tapi zaman sekarang, coba kita lihat, begitu banyaknya wanita yang udah nggak punya rasa malu, nggak malu seperti itu. Dia melihat karena sudah merupakan hal yang lumrah. Karena dia merasa, ya ini kan kelebihan gue. Gue punya body yang aduhai, seksi, gay boy, gitu. Kenapa mesti tutupin kan gitu? Di situ nilai jual gue. Malah dia bangga ini sebagai nilai jual. Padahal itu adalah hal yang Al-Quran sendiri memerintahkan untuk tutup. Ini hal yang sederhana. Tapi begitu kita merasa sudah terkikis, hilang dari budaya Islam, sangat disayangkan, khususnya di kalangan ibu-ibu atau wanita. Bagaimana dengan bapak-bapak? Apa biasanya yang bikin bapak-bapak itu malu itu apa? Malu apa ya bapak malu? Ya celana pendek sih, simpel itu kan, kelihatannya simpel. Celana pendek. Coba kalau lagi pingpong, celana pendek ya. Hah? Nggak pakai baju. Karena itu auratnya kan kelihatan. Itu aja udah perasaan gimana? Ya karena memang sudah budaya, susah. Makanya saya kalau pingpong dulu pakai celana pendek kan, sekarang udah saya ganti pakai celana panjang. Karena itu aurat kelihatan. Tapi kalau ganti baju ya mau gimana? Pasti kelihatan budelnya. Itu kan aurat juga. Ya, diganti bajunya cepet-cepet. Jangan dipamerin udel mana-mana gitu, intinya gitu. Rasulullah SAW sendiri orang yang
boleh dibilang sangat pemalu. Dan para sahabat menceritakan seperti Rasulullah itu sangat pemalu, bahkan lebih pemalu daripada gadis yang berada di dalam pingitan. Rasulullah begitu, sangat pemalu. Makanya beliau beda sama kita ya. Kita menganggap kalau malu itu, wah gitu aja malu gitu kan. Malu-maluin loh, kita ada malu-maluin, ada malu. Rasulullah sangat malu orangnya. Sehingga dengan sifat malu ini orang akan melihat atau menghargai Rasulullah itu, atau kita lah, kalau kita orang yang sifatnya pemalu misalnya, kalau misalnya bertemu dengan seseorang misalnya di jalan, rasanya kalau nggak menyapa itu malu. Itu kan salah satu dari sifat malu. Tapi kalau kita sekarang kan udah tahu nih kenal, tapi pura-pura nggak lihat gitu kan, nunduk malah. Wah, ini lewat nih. Ntar kalau gua sapa, ini nih ribet urusannya. Gitu. Itu hal yang simple. Kemudian kalau kita berbicara dengan seseorang, Rasulullah aja, beliau tuh kalau dipanggil tidak pernah beliau cuman kepalanya doang yang nengok, nggak pernah. Ya Rasulullah, woi, gitu doang, enggak. Rasulullah kalau dipanggil itu badannya muter. Badannya muter, ya Rasulullah, muter badannya. Ya, apa kabar? Waalaikum. Beda sama kita. Kita kan panggil cuman, woi, gitu doang. Rasulullah nggak pernah dipanggil satu kali pun, cuman nengok kepalanya aja. Saking sopannya, malu beliau kalau cuma nengok kepalanya doang sebagai seorang nabi. Rasanya kok nggak sopan. Tuh. Bahkan setelah sholat aja Rasulullah kan muter ngadep ke jamaahnya, karena rasanya nggak sopan membelakangi jamaah. Filosofinya kayak gitu. Mantapin jamaah, ya kalau lagi sholat cuma jadi imam mantapin gitu. Tapi setelah selesai sholat, beliau langsung muter. Ada riwayat mengatakan langsung menghadap jamaah, ada riwayat mengatakan sebelah kanannya. Supaya apa? Tidak membelakangi jamaah karena malu, nggak enak. Sampai segitunya Nabi. Di sholat beliau muter. Kalau dipanggil, beliau nggak pernah cuma kepalanya doang, sama badan-badannya muter. Jadi, beliau sangat menerapkan etika, sehingga beliau sendiri menjaga moral dan etikanya, plus beliau juga orang yang berinteraksi dengan beliau juga tidak merasa dipermalukan atau diremehkan. Bayangkan kalau misalnya Rasulullah ada orang yang manggil terus cuma ngelirik doang misalnya, atau nengok dikit, woi, ya woi, nah misalnya gitu kan, orang merasa diremehkan jadinya. Karena tidak mungkin seseorang dipanggil oleh orang yang mungkin punya power, punya kekuasaan, punya kekayaan kan, cuman kayak gitu doang, nggak mungkin. Coba kita dipanggil nih sama bos kita di kantor, sama big boss CEO, misalnya, Pak Anto, ya bos, nah gitu doang. Nggak mungkin kalau si bos yang manggil, ya kan? Iya Pak, ada apa Pak? Paling duduk-duduk gini badannya, coba dah. Itu udah budaya. Tapi dipanggil sama temennya, pasti beda. Anto, mau makan siang? Iya, duluan ya. Nah, cuek ya, beda kan? Tuh. Dari situ aja menimbulkan kesan bahwa ada perbedaan kasta. Sehingga walaupun mungkin ini tidak menyinggung ya kepada teman karena udah terbiasa seperti itu, dia juga begitu, gua juga begitu kan gitu. Tapi dari situ terlihat ada perbedaan kasta. Pada saat kita dipanggil oleh orang yang lebih berkuasa, yang lebih powerful dibanding kita, pasti kita akan lebih sopan. Pasti kita akan bersifat, punya manner ya, punya sifat yang lebih baik.
Tapi saat yang memanggil adalah orang yang mungkin kasih setara dengan kita, apalagi di bawah kita, coba kalau yang manggil OB, apaan sih manggil gua mulu? Ya, ribet. Tapi Rasulullah tidak membedakan kasta. Siapapun yang memanggil beliau nengok full badannya, nggak pernah cuma kepalanya doang. Siapapun. Sehingga orang itu, orang ini manggil itu merasa dihormati, merasa dihargai. Tidak dibeda-bedakan, tidak terlihat bahwa oh ini lebih penting orang ini sehingga kita harus menghadapkan badan kita seluruhnya. Ini nggak gitu penting, cuma ini aja. Hal yang simpel, hal yang sepele, yang sederhana seperti itu diajarkan oleh Rasul dan dalam Islam itu ada. Sementara kita lihat kehidupan masyarakat kita yang sekarang ini, ya mohon maaf, ya udah melenceng jauh dibanding budaya Islam yang sungguhnya yang dulu. Makanya kenapa Islam begitu maju dengan pesat, cepat berkembang, karena orang tertarik dengan akhlaknya yang seperti itu. Islam tuh kayak gitu ya. Tuh. Kalau sekarang kita ngeliat umat Islam, jangan masuk Islam. Lihat tuh orang-orang Islam tuh kelakuannya begitu. Tidak tercermin budaya aslinya. Bahkan para sahabat itu ya tentu sudah lebih tinggi ya dibanding kita tingkat keimanannya. Kan al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Saat malunya meningkat, imannya meningkat. Saat malunya turun, imannya turun, bermasalah. Berbanding lurus, al-haya'u minal iman. Sampai-sampai para sahabat itu kalau mandi nggak mau dia telanjang, segitu. Kenapa? Malu sama siapa? Emang ada yang ngeliatin? Nah itu loh bedanya. Emang kita saat mandi nggak ada yang ngeliatin? Saat kita mandi ada yang ngeliatin? Ada yang ngeliatin nggak saat mandi? Siapa yang ngeliatin? Hah? Malaikat, apalagi dan Allah juga ngeliat kan? Saking malunya dia merasa Allah tuh udah ngeliat melekat gitu. Bayangkan kita mandi, ada CCTV, kita kan telanjang nggak? Nggak mungkin kita telanjang. Kita nginep di hotel misalnya kan, mandi di kamar hotel, kita tahu ada CCTV-nya nih. Kira-kira telanjang nggak? Hah? Ya kan? Ya kalau bisa dipecahin, kalau enggak di atas, di ujung bagaimana coba? Ada CCTV nih, bahaya kan? Ini pengalaman. Ada CCTV. Kira-kira telanjang nggak? Enggak. Masalahnya adalah kita tidak pernah merasa bahwa Allah itu mengawasi kita setiap saat. Para malaikat itu mengawasi kita setiap saat. Kita tidak merasa ada yang mengawasi, kita merasanya lagi sendiri. Gak ada orang, lagi sendiri tuh. Mandi basah, ya. Nah, tergantung niatnya, kenapa gitu kan gitu. Malu apa bukan niatnya. Tapi itu udah nggak ada, hari kita nggak ada. Nggak ada yang praktekkan gitu ya. Saya pun nggak praktekkan seperti itu, mandi aja, buligir gitu kan. Karena apa? Ribet masih masa mandi nggak pakai masih pakai baju, gimana caranya? Kan ribet jadinya tuh. Bedanya kita sama para sahabat ya gitu. Jadi udah jauh, beda mah. Level keimanannya itu jauh. Hal yang sekecil itu mereka perhitungkan. Kita kan enggak, ya buligir aja gitu. Saat berhubungan sama istri, buligir enggak? Ya kan? Buligir pasti kan. Nabi para sahabat nggak pernah buligir, tidak bawa di bawah selimut. Nggak pernah berak gitu.
Enggak. Sambil bawa mawar merah. Kan itu yang diajarkan oleh budaya-budaya ini. Film-film. Bawa mawar merah digigit. Begitu sambil buligir. Bukan gitu dalam Islam. Di bawah selimut tutup. Tuh. Jadi hal-hal sepele seperti itu yang ada unsur yang namanya malu. Bahkan di dalam ruang privat. Yang kita sih harusnya kan orang normal, nggak ada orang ini, ngapain malu sama siapa gitu. Dia nggak merasa gitu loh. Ada yang ngeliatin, nggak merasa. Hah? Nah, kan? Memang kalau dibandingkan, mungkin kita tidak sejauh itulah, tidak perlu sejauh itu, tidak perlu terlalu ekstrim. Itu kan para sahabat ya. Untuk hal-hal yang berhubungan di masyarakat aja, misalnya antri misalnya gitu, simple itu. Ya, kita budayakanlah untuk malu kalau misalnya nggak ngantri. Ada kepala kakap mah ngantri juga kemarin, piringnya doang yang ngantri. Bukan, kalau ngantri kan ini Pak. Ini nyamping. Paralel, ngantrinya paralel bukan seri ya. Itu bukan ngantri, itu maksa. Ada hal sederhana lagi yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipraktikkan oleh para sahabat apa? Pada salat Jumat. Enggak ada tuh sahabat yang namanya ngelengkahin. Misi. Dari belakang datangnya telat, maunya di depan gitu kan. Wah, tunggu gitu. Itu enggak ada ajarkan di dalam Islam itu. Kalau datang ke belakang telat, udah duduknya di belakang. Tapi di kita kan enggak. Wah, kosong depan. Langsung misi. Wah. Ya apa-apa juga udah budaya kita begitu. Hah? Itu makanya. Lah itulah budaya Islam itu udah nggak ada. Malah sahabat nggak begitu. Praktekkan Rasulullah tuh malah kalau misalnya kalian datang, pahalanya yang paling besar itu kalau kalian datang duduknya row pertama ya, baris pertama ini, baris sampai baris keempat ada tuh pahala masing-masing. Tapi dengan syarat ada apa? Tidak melengkahi orang lain. Itu ada syarat yang kita tidak pernah bahas. Kita tahunya kan soft pertama pahalanya paling gede, soft kedua oke, soft ketiga, soft keempat. Nah, oke. Kita tahunya itu doang. Padahal ada syaratnya. Jika mencapai soft itu tanpa melangkahi orang lain. Berarti datangnya pagi, maksudnya gitu. Bukan softnya di depan datangnya telat. Wah, tuh disinggir-singgir orang enggak gitu maksudnya. Kalau mau soft yang terdepan, datangnya pagi. Supaya apa? Tidak ngelengkahin orang. Nah, jadi diajarkan itu supaya kita datang cepat-cepat pagi. Orang yang datangnya pagi, dapat soft depan, pahalanya paling besar. Langsung. Nah, itulah. Itu gitu kan, ada kasta lagi. Gitu. Tapi budaya kita kan kayak gitu. Ya kan? Budaya makan. Rasulullah tuh nggak pernah yang namanya makan yang jauh dari dia diambil, walaupun dia suka. Nah, gitu kan diwaso. Itu simpel, hal-hal simpel loh kayak gitu. Rasulullah nggak pernah. Jadi beliau hanya makan apa yang ada di depannya dia yang terjangkau oleh tangannya. Dia nggak pernah, wah enak banget sebelah sono. Nah gitu loh, enggak dia. Tapi sahabat tahu, wah Rasulullah mau nih diwaso sama sahabat. Tapi Rasulullah nggak pernah ini. Kenapa? Takut orang yang dekatnya, yang dekat dengan makanan itu dia mau. Mentang-mentang gua nabi, ada perasaan seperti itu. Mentang-mentang gua nabi, jangan sahabat-sahabat saya yang sebelah sana mau nih sebenarnya. Tapi karena gua nabi, 4 duluan misalnya gitu kan.
Ntar dia gerutu dalam hati, Nabi serang mata menghindari kayak gitu. Nggak mau kalah Nabi urusan makanan aja. Rasulullah sangat memperhatikan hal-hal detail kecil seperti itu. Ya kan? Kalau kita kan beda. Wis. Sebelah sono wasol. Nah, gitu. Ya kan? Belum nyampe gitu di wasol, kanan kiri udah celep. Masih ujungnya combro habis. Padahal kita mau combro. Gitu. Ya kan? Itulah budaya kita. Itu hal sepele yang kalau kita lakukan juga ya nggak masalah, cuma bercanda-bercanda doang ya, tapi sangat diperhatikan oleh Nabi dan para sahabat. Maka Islam tuh dulu zaman itu terlihat indah banget, sangat bermartabat, sangat terhormat Islam, karena sangat memperhatikan akhlak, terutama budaya malu, sangat memperhatikan perasaan orang lain. Dan ada budaya malu. Cuma orang-orang tertarik dengan Islam balik lagi. Di kalangan para sahabat, ya kan? Tahu nggak siapa sahabat yang dikenal punya rasa malu yang tinggi? Tahu? Kan? Utsman bin Affan. Nabi mengatakan malaikat aja malu sama Utsman. Malaikat tuh malu sama Utsman, saking apa? Saking Utsman tuh pemalu, orang yang sangat pemalu. Kalau Umar kan terkenal galak, tegas. Kalau ada Umar lewat lorong, setan nggak berani lewat lorong situ, ada Umar lewat, kabur dia. Saking takutnya setan aja takut sama dia. Tapi kalau ini malaikat, ada Utsman lewat, ada malaikat, minggir malaikat, malu, ada Utsman lewat tuh. Malaikat aja malu sama Utsman. Kenapa? Karena Utsman tuh orang yang punya sifat pemalu, sangat pemalu. Dikenal oleh Nabi SAW. Bahkan suatu saat Abu Bakar, Rasulullah lagi di rumahnya lagi leyeh-leyeh lah, santai gitu kan. Sarungnya agak tersibak ke atas sehingga betisnya kelihatan. Abu Bakar datang lapor sesuatu ya Rasulullah dengan posisi yang tetap seperti biasa, santai. Ya udah gitu kan. Kemudian Umar juga datang, Rasulullah tidak mengubah posisinya, tetap seperti itu. Tapi begitu Utsman dia datang, Rasul rapihkan sebagainya, bajunya rapihkan, duduknya beda posisinya, terima dengan ini. Aisyah ngeliatin, ya Rasulullah kenapa kok seperti itu? Kok kalau Abu Bakar yang datang, Umar yang datang, kok biasa-biasa aja. Tapi kalau Utsman yang datang, kok Umar rapihkan dulu. Bagaimana aku tidak begitu katanya. Sedangkan malaikat aja, kata Nabi, malu sama Utsman. Masa aku seorang Nabi gak malu sama Utsman? Jadi Rasulullah mengatakan Utsman bin Affan adalah orang yang sangat pemalu. Sehingga kalau Rasulullah tidak merapikan betisnya, bisa jadi Utsman waktu itu nggak jadi masuk. Rasulullah kelihatan betisnya nggak enak gitu. Utsman begitu. Kalau Bakar Umar kan enggak, cuek, kutuk masuk. Itu Rasulullah nggak perhatikan hal seperti itu. Jadi Utsman mungkin dia nggak jadi masuk kalau kelihatan tersingkap betisnya Rasulullah. Orangnya sangat pemalu. Sehingga jangan sampai nanti Utsman mau ngadap sesuatu, mau lapor sesuatu, nggak jadi gara-gara Rasulullahnya masih belum rapih gitu, takut mengganggu atau gimana, sampai segitunya. Ini yang mau mengungkapkan ya. Gimana? Utsmannya nggak mau mengungkapkan. Rasulullah udah paham ya. Paham, orang Rasulullah tahu malaikat aja malu sama Utsman gitu, dari mana tahunya malaikat bisa malu sama Utsman, kok tahunya dari mana, kan Nabi namanya. Itu tidak perlu mengungkapkan karena beliau tahu malaikat aja malu sama Utsman. Artinya kalau Utsman lagi melakukan sesuatu, malaikat enggan untuk mengganggu, ngedatengin, gimana, malu sama Utsman. Kenapa? Kalau Utsman sangat pemalu. Gitu. Hatinya itu yang tembus itu ya. Nah itu yang beda. Hatinya tembus langsung ke langit.
Dalam kata dia udah terbuka hatinya. Kenapa? Karena hal-hal sepele tadi diperhatikan. Apalagi hal yang wajib gitu kan. Nah itu sayangnya sangat dibedakan dengan budaya yang non muslim, budaya Jepang tadi. Memang betul hal-hal yang khas seperti itu sangat diperhatikan, tapi kan mereka tidak beriman. Jika saja umat Islam menerapkan hal seperti itu dengan keimanan yang kuat, udah tuh. Maka Islam akan menjadi sebuah yang suri tauladan kembali yang baik. Karena hal kecil seperti itu sangat ya udah hilang. Padahal itu ajaran Islam. An-nadzafatu minal iman, itu juga sama tuh, kebersihan sebagai dari iman. Kalau tadi kan al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian dari iman. Tapi ya coba lihat bangsa mana yang bersih, bangsa mana yang kotor hidupnya, lingkungannya. Kita lihat, padahal itu budaya Islam, ajaran Islam. Tapi banyak ajaran Islam yang berhubungan dengan di tataran masyarakat, yang berhubungan dengan hal yang sifatnya muamalah, Islam mengajarkan, tapi yang mengamalkan orang lain. Budaya membaca, Islam mengajarkan iqra, baca. Tapi mana budaya membaca yang lebih orang lain budaya membaca. Ya kan? Banyak budaya-budaya Islam yang sebetulnya diajarkan tapi tidak diamalkan oleh kita. Yang mengamalkan orang lain artinya apa? Yang pintar, yang untung, yang maju bangsa lain, bukan orang Islam. Karena Islam meninggalkan budaya Islam sendiri. Bagi sebagian besar benak masyarakat kita, orang yang namanya Islam tuh kalau udah sholat, udah bayar zakat, udah puasa, udah haji, itu udah Islam, udah selesai. Islamnya tuh batasnya cuma segitu. Padahal nggak begitu, itu baru pokoknya aja. Belum ada cuan itu, baru balik modal. Cuannya mana? Nah tadi tuh cuannya. Ibaratnya gitu kan, nah kita hanya baru melakukan uang wajib. Yang sunnahnya belum. Jadi bagi kita yang namanya beragama baik itu adalah itu hanya ibadah, sholat, kalau malam tahajud, Senin Kamis puasa, sholat duha, baca Quran, itu Islam adalah itu. Ya itulah kita sendiri membatasi diri kita bahwa Islam itu seperti itu. Kita tidak mengamalkan bahwa al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman, an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Fal yukrim jarah, maka muliakanlah tetangganya. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka diamlah atau berkatalah yang baik. Kalau bisa berkata yang baik, udah diam. Kita kan enggak ngobrol ngaror ngidul lah itu. Ya kan? Sambil ngopi, paling senang tuh, paling asik. Padahal itu budaya dari Islam, tapi ya begitulah masyarakat kita. Kadang-kadang ngobrolnya dicampuri dengan celah-celahan. Ya kan? Ada enggak yang suka dibully di sini? Ya, nah itu udah hilang tercerabut. Jadi ayo mari kita sama-sama kita coba lagi bahwa yang namanya berislam dengan baik tidak hanya sekedar ibadah makhdhu, ibadah sholat sunnah, enggak. Bahkan ibadah muamalah di lingkungan masyarakat inilah yang terpenting, dan itulah yang dulu membuat Islam itu berjaya. Karena orang tersentuh hatinya dengan kelakuan umat Islam, dengan akhlaknya umat Islam yang begitu tinggi, apalagi akhlak Rasulullah SAW. Ya, silakan barangkali ada yang bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu waktu saya usia agak muda itu begitu menghormati orang tua saya, Pak. Tapi sekarang anak kita nggak tahu juga atau salah saya atau salah pergaulan, begitu nggak hormatnya terhadap kita sebagai orang tuanya, kadang-kadang cuek, kadang-kadang lu ngomong gue lo. Apa salah kita, apa salah budaya, apa salah pergaulan? Saya nggak mungkin ada anak muda di sini. Gimana kalau jelaskan? Ya, balik lagi yang namanya anak itu kan tanggung jawab orang tua.
Kalau anak nggak punya akhlak, berarti orang tuanya nggak ngajarin. Aja, simpel. Orang tuanya ngajarin enggak? Pun ada tuh, Ustaz, mana ya anak saya kok susah banget disuruh sholat. Ya kalau udah gede mah susah. Coba dari kecil diajarin gitu. Dari waktu kecil dulu dimarahin nggak kalau nggak sholat, dipukul nggak? Kan Nabi mengajarkan gitu. Jika anakmu umur 7 tahun belum sholat, ya kan? Berapa tahun? 7 tahun. Pukul. Tapi bukan pukul yang menyakitkan. Pukul untuk nakut-nakutin. Sehingga orang tua punya wibawa di depan anak. Kalau anak perintah sholat dia nggak berani, takut dipukul. Tanamkan itu di dalam kepalanya, di dalam pikirannya. Kalau gua nggak sholat, gua dipukul sama bokap. Sehingga dia takut. Ya nggak apa-apa waktu kecil dia sholatnya karena takut, nggak masalah. Nanti kalau udah gede dia akan merasakan nikmatnya sholat. Nah, gitu. Itu contoh sederhananya. Waktu kecil anak kita diajarin nggak untuk hormat kepada orang tua? Ajarkan nggak bahwa al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Diajarkan nggak bahwa wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an untuk menyembah Allah. Dan yang kedua apa? Berbuat baik pada orang tua. Jadi setelah menyembah Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi sembahlah Allah, berbuat baik kepada orang tua. Langsung bergandeng kenapa? Betapa pentingnya menyembah Allah itu. Betapa pentingnya setelah menyembah Allah itu berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ayat lanjutannya dilanjutkan. Apa tuh? Wahfid yadaka ila janahika. Apa namanya? Wahfid yadaka. Apa namanya? Imma yablughanna indakal kibar. Jika kamu mendapati keduanya sudah tua. Indal kibar ahaduhuma, atau salah satunya udah tua, fala taqul lahuma uffin, kamu jangan pernah membantah pada orang tuamu. Quran yang mengajarkan, diajarkan enggak sama anak kita? Fala taqul lahuma uffin, jangan bantah. Bantah aja nggak boleh. Tar dulu bentar. Itu aja udah nggak boleh. Padahal itu Quran yang mengajarkan, ya kan? Jaki ini, namanya Jaki ini. Ini ponakan saya ini namanya Jaki. Pakai kaos, kacamata tebal. Jaki, buang sampah. Bapaknya. Ntar dulu lagi sibuk, suka begitu nggak? Nggak boleh itu. Jaki lagi sibuk nih, ntar dulu. Bapak kan nganggur, nggak boleh gitu. Itu. Harus diajarkan. Betapa orang-orang tua seperti itu. Diajarkan, terutama kepada ibu, harus 3 kali lebih hormat dibanding bapak. Ya, saya ajarkan sama kepada anak. Kali. Gitu. Jadi dengan begitu dari kecil anak itu sudah tertanam di dalam jiwanya bahwa sholat itu penting. Kalau nggak sholat diomelin. Kedua, hormat kepada orang itu penting, kalau enggak masuk surga. Karena surga ada di telapak kaki ibu. Dan menghormati ibu 3 kali lebih kuat dari menghormati bapak. Kalau ibunya udah nggak ada, ya bapak yang harus dihormati. Begitu. Kalau ibu masih ada, kalau ibu manggil 3 kali, bapak manggil 3 kali baru datang. Kalau ibu manggil sekali harus langsung datang. Ibaratnya gitu kan. Nah, sini dulu bentar. Kalau bapaknya yang manggil, tunggu, udah 3 kali belum nih. Ya kan? Tapi kalau ibunya datang manggil, harus datang. Harus diajarkan. Begitu pun istri kepada suami, diajarkan. Mah, hati-hati ya. Surga mama ada di telapak kaki ayah. Ajarkan. Jangan nyuruh-nyuruh, mana apa gitu. Jangan suka nyuruh-nyuruh ya. Dosa. Gitu ajarkan sama, bukan cuma anak, istri pun diajarkan. Surganya istri ada di tangan suami. Kalau suami nggak ridho, nggak bakal ridho Allah itu. Lu masuk surga, bikin gua ridho. Oh gitu. Gua nggak ridho, nggak masuk surga. Lu percuma lu sholat, ibadah, tahajud, puasa, cuma kalau gua nggak ridho. Ajarkan sama istri, jadi sudah takut sama kita.
Pastikan suamimu kalau mau tidur dalam keadaan hatinya ridho sama kamu. Kalau suamimu lagi tidur, suamimu nggak ridho nih, selama aku tidur Allah melaknatmu. Ajarkan itu sama istri. Loh, emang benar. Kenapa? Karena seluruh hidupnya istri itu dunia dan akhirat ditanggung oleh suami. Kan istri kan enak-enak aja. Kalau suami nggak sholat, istri nggak tanggung jawab. Tapi kalau istri nggak sholat, suami ikut keseret di akhirat. Kenapa bini lu nggak sholat? Susah ya Allah. Lalu udah ngajarin belum? Belum ya Allah. Bininya masuk neraka, suaminya ikut masuk neraka. Hati. Berat tugas suami itu. Jangan bilang enteng, jangan kayak cuma ngasih duit doang, nafkah udah selesai. Enggak, harus didik. Pada anak dan kepada istri. Estafet dari bapaknya. Jangan sebenarnya merasa bahwa kalau udah ngasih nafkah selesai. Enggak. Masih pendidikan kepada anak dan kepada istri. Kebanyakan sekarang kan budaya enggak gitu. Kan ada namanya isti. Ikatan suami takut istri. Jadi ya kebalik, suami takut sama istri, kebalik. Udah Nabi nggak begitu, Nabi pernah, sahabat apalagi nggak pernah. Memang iya kalau dibilangin istri diem, jangan ngebantah istri, kasihan. Umar tuh kalau dimarahin sama istri dia diem. Kenapa? Karena dia ingat ini yang ngelahirin anak gue, ini yang ngebesarin anak gue. Gitu. Wah ada ya. Ya gitu. Jadi kalau kita mengajarkan, tugas kita sebagai seorang suami adalah sebagai seorang ayah ngajarin anaknya supaya tadi itu patuh kepada orang tuanya, apalagi ibunya. Karena kalau enggak tadi Al-Quran kan mengajarkan wala taqul lahum uffin wala tanharhum qul lahum qawlan karima waqfid lahum janaha minadh-dhulli. Bahkan itu waqfid lahum janaha minadh-dhulli. Ini perumpamaan yang sangat cantik, yang sangat indah dalam Al-Quran. Jika kamu sudah punya sayap, kalau di depan orang tamu, jangan bilang kamu tuh udah bisa terbang. Tuh, indah perumpamaannya. Jadi diibaratkan sebagai burung. Jangan mentang-mentang kamu sayap udah tinggi depan orang tua, gua udah bisa terbang nih, Jangan. Nggak boleh, bayangin kayak gitu aja nggak boleh lah. Orang tua kita seumur hidup nggak punya mobil, datang bawa Mercy, pamer depan orang tua, nggak boleh. Islam mengajarkan kalau orang tua jangan pamer di depan orang tua, jangan mentang-mentang kita udah jadi direktur, udah jadi bos, udah punya mobil mewah, kendaraan mewah, terus pamer depan orang tua jangan. Bahkan sahabat tuh ada yang dia udah kaya, waktu pulang ke rumahnya ditaruh tuh mobilnya jauh-jauh dari rumahnya, dia datang dengan pakaian yang biasa. Saking apa? Dia khawatir orang tuanya tuh merasa anak gua sakit hati. Apa gimana dulu gua pengen gini, anak gua yang gini. Kan ada orang tua yang begitu. Ada yang bangga, itu bagus kalau bangga. Bagus. Tapi ada juga orang tua yang, makanya kita harus tahu perasaan orang tua kita. Kira-kira kalau kita datang ke sini, orang tua kita bakalan bangga atau bakalan kesel sama kita kan? Harus dijaga semuanya. Nah, itu yang bagus gitu. Karena ada tuh orang yang tanya sama ulama, ya wahai Syekh, saya lagi bingung nih kenapa? Bapak saya kan udah tua. Gitu. Terus kenapa? Sekarang numpang hidupnya di rumah saya. Apa kamu bilang? Coba ulangi lagi. Marahin sama saya. Diam aja dia. Nah, salah gue ya? Iya saya begini saya itu. Bapak saya itu numpang di rumah saya. Apa kamu bilang? Kalau nggak saya lagi 3 kali. Saya salah apa sih? Jangan pernah mengatakan bapakmu numpang di rumahmu. Kamulah yang numpang di rumah bapakmu. Tuh. Rumah yang kamu beli itu bukan rumahmu. Selama bapakmu masih hidup, ibumu masih hidup, itu rumahnya mereka, bukan rumahmu. Jangan pernah kamu merasa itu hartamu. Selama orang tua masih hidup, semua hartanya, semua rumah, mobil, milik itu harta orang tuamu, bukan harta kamu. Kata ulama. Sampai segitunya. Akhirnya dia ngaji nanya, oh ya Syekh, oke. Kenapa? Basic berpikirnya udah salah.
Dia pikir orang tuanya numpang di rumahnya dia. Itu yang salah. Dimarahin. Nggak boleh kayak gitu. Ini siapa? Bukan. Kalau nggak ada orang tua emang lu ada hidup. Kalau nggak ada orang tua emang lu bisa sekolah. Emang lu bisa jadi pintar, jadi kaya. Kalau bukan dididik sama orang tua, di sekolah sama orang tua dari kecil, nggak bisa. Gitu. Diajarkan. Sehingga anak tuh betul-betul patuh sama orang tua. Takut. Takut apa? Takut nggak masuk surga. Takut kualat. Takut pahalanya hilang. Oke ya, 5:30 nih. Saya jam 7 masih udah ada di dalam. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua susah bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini saya perkenalkan 3 orang ini mahasiswa UIN, ya kan. Nanti mereka akan ditugaskan oleh dosen untuk ngisi kuliah subuh. Nah, mungkin nanti ada jadwalnya mereka bertiga kapan kita di sini ngisi untuk tugas dari dosennya untuk mendapatkan nilai. Gitu. Cuman nanti kalau kesini kuliah subuh jangan pakai kaos ya, yang rapi, pakai baju koko, pakai kopiah. Nah, mahasiswa. Nanti kalau suratnya udah ada, kasih surat resminya ke kita, nah nanti kita jadwalkan kapan. Biasanya pada senang tuh Pak Anto, nah, senang tuh kalau dia yang gantiin. Bisa libur dulu. Gitu. Baik, kita tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.